Shalom, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bertemu kembali. Kita mau menyembah Dia, kita memuji namanya dalam program Morning Blessing. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Dia. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Ketika jalanku lalui, ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Yes Tuhan, ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan, oh, kepadaku. Yes. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk
ku seberangi. Selalu ada jalan, seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan Kau tunjukkan. Selalu ada jalan, saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku, Tuhan. Oh, selalu ada jalan, selalu ada jalan untuk kami, Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami, Tuhan, Engkau selalu buka jalan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus, Tuhan. Selalu ada jalan untuk kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, yang mengandalkan Kau di dalam hidup kami. Oh, Yesus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Selalu ada jalan, selalu ada jalan, saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadamu, kepadaku, Tuhan. Yesus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Selalu ada
jalan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini indah Tuhan, kami boleh bersekutu padamu Tuhan. Kami boleh merenungkan menjadi firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh mendeklarasikan iman kami Tuhan. Kami boleh mendeklarasikan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita deklarasikan iman kita dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Blessing. Kita boleh bangun di hari Rabu tanggal 4 November ini, di hari awal bulan November, karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus menjaga kita, bahwa Tuhan Yesus sanggup membangunkan kita dalam keadaan yang sehat. Saya percaya para pemirsa Jemaat Father's Love Church dan seluruh sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya percaya semua sedang mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saudara, kita masih berbicara tentang kesetiaan dan keintiman. Nah, kenapa saudara kita perlu kita membahas terus tentang kesetiaan dan keintiman? Karena orang yang setia itu pasti punya hubungan yang intim dengan seseorang yang dianggap setia tersebut.
Tuhan Yesus sangat setia dengan kita, maka Tuhan Yesus selalu membangun hubungan yang intim dengan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Itulah hubungan yang intim yang Bapa sedang bangun dengan kita. Makanya waktu ada sebuah perumpamaan, waktu Yesus memberikan sebuah contoh perumpamaan bagaimana sedekatnya waktu si bapak, si pengusaha babi yang anaknya sedang menjauh daripada bapaknya. Waktu bapaknya menanti-nanti anaknya pulang karena si bungsu tersebut berbuat dosa, setelah menghabiskan uangnya, waktu si bapak tersebut melihat anaknya dari jauh, dan puji Tuhan, anak tersebut waktu dilihat dari jauh, langsung seketika bapak itu langsung menjemput, berlari memeluknya tanpa memprotes, menghakimi, atau tanpa menyebut dosa-dosanya. Saudara ya, itulah kedekatan antara Bapa kita Yesus membangun hubungan yang intim dengan kita. Sebaliknya saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah seintim Tuhan dengan kita? Tuhan mau hubungan kita intim dengan Tuhan. Mari kita lanjut di dalam pengajaran kita di hari Rabu ini. Ada apa sih? Ada kekuatan apa dalam keintiman tersebut? Orang yang setia, sekali lagi saudara, pasti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal 17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat yang kedua, Matius 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius 17 ayat 3 katakan, maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, haleluya. Boleh kita bersyukur saudara ya, bahwa keintiman itu terbatas, limited, eksklusif. Tidak banyak orang yang ada di dalamnya. Kalau rame-rame itu namanya demo saudara ya. Hari-hari ini kita banyak lihat demo di mana-mana ya. Nah, Petrus, Yakobus dan Yohanes diajak Tuhan Yesus untuk naik ke gunung dan intim dengannya. Kita lihat berapa jumlahnya. Petrus, Yakobus, Yohanes, hanya 3 orang. Jadi saudara, bicara keintiman itu bicara hal yang terbatas. Tidak semua orang mau intim. Nah, kalau kita lihat Petrus, Yakobus dengan Yohanes melihat suatu momen yang spesial yang murid-murid lainnya tidak dapat menikmati. Itulah keintiman. Itulah dampak keintiman ya. Saudara, saya rindu di hari-hari ini saudara dapat menikmati hasil keintiman yang orang lain tidak dapatkan sekalipun Tuhan Yesus yang sama. Katakan amin. Ya. Ada pengalaman perjumpaan yang tidak terlupakan dengan Tuhan Yesus saat Yesus pada saat Yesus menampakkan wajah kemuliaannya di depan mereka bertiga. Bahkan pakaiannya menjadi putih bersinar dan nampaklah Musa, nabi terbesar yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Musa berbicara hukum juga, dan Elia yang membawa orang Israel kembali menyembah Tuhan, mengalahkan nabi-nabi Baal. Elia juga bicara tentang pewahyuan. Saudara, Anda bisa bayangin ya. Saya percaya Anda yang pagi hari ini yang mendengarkan renungan Morning Blessing, saudara kenal Tuhan Yesus bukan berarti intim dekat dengan Tuhan. Karena tidak semua orang mau membangun keintiman tersebut. Ada harga yang dibayar. Saya katakan ada harga yang dibayar. Bicara waktu Yesus membawa Petrus naik ke gunung yang tinggi. Gunung tinggi, waktu kita naik bicara gunung yang tinggi, itu bicara suatu upaya. Ada suatu upaya.
Gunungnya bukan gunung yang rendah, saudara. Dikatakan gunung yang tinggi. Kalau Anda bisa bayangin, Anda naik gunung tinggi, kira-kira capek enggak? Kira-kira suatu perlu upaya yang tinggi enggak? Suatu perlu bekal enggak? Nah, demikian saudara, membangun keintiman dengan Tuhan itu adalah suatu hal kita harus berani namanya membayar harga. Apa harga kita bayar? Matikan keinginanmu. Pastikan bahwa Yesus satu-satunya soulmate dalam hidup kita. Di hari-hari saudara di akhir zaman, Tuhan mau segera datang. Kalau saudara tidak fokus dengan Tuhan, niscaya saudara pasti hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan dalam segala pikiran-pikiran yang kedegingan itu timbul atas hidup saudara. Nah, dikatakan saudara ya, bahwa hanya Petrus, Yakobus, Yohanes yang mengalami perjumpaan yang luar biasa saat dibawa oleh Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi. Pagi hari ini Tuhan bertanya kepada kita semua, maukah saudara diajak ke gunung Tuhan yang tinggi untuk intim dengan Tuhan di pagi hari ini? Saya percaya saudara, waktu kita intim dengan Tuhan, saudara tidak kenal Tuhan dari wujud luarnya, tapi saudara kenal pribadinya. Saudara kenal rahasia-rahasia Tuhan yang tidak semua orang kenal lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, keintiman itu berbicara juga gaya hidup. Mengerti kehendaknya, pikirannya, perasaan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita berdoa, menceritakan ke Tuhan semua isi hati kita, Tuhan yang adalah pendengar yang setia. Ia pasti dengan setia mendengarkannya. Namun manusia biasanya berdoa langsung kata amin setelah cerita dan menyerahkan semua sama Tuhan. Ketika kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohaninya, keintiman itu menjadi dua arah. Sediakan waktu untuk berdiam dan mendengar Tuhan berbicara, dan Tuhan akan tuntun saudara. Dalam program Morning Blessing ini, saudara bukan cuma mendengar firman Tuhan, tapi saya mengajak saudara untuk setelah dengar firman Tuhan, Anda berdiam. Dengarkan Tuhan berbicara apa dalam hati saudara. Mungkin melalui firman yang Anda baca di hari ini. Ya, saya percaya Tuhan akan menuntun saudara di hari-hari ini. Bagaimana bila saya sudah diam dan Tuhan sepertinya tidak berbicara kepada saya? Saya mau katakan perlu ada yang namanya latihan. Latihlah rohani Anda untuk peka terus mendengar suara Tuhan. Kalau motivasi kita, kerinduan kita benar untuk mendapatkan tuntunan Tuhan, maka saya percaya saudara akan menerima jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa. Keintiman bukanlah sebuah ilmu pengetahuan, tapi sebuah pengalaman bersama Yesus. Milikilah menjadi orang Kristen yang punya pengalaman bersama Yesus. Bukan sekedar Anda mencari ilmu tentang Yesus, tapi alami pengalaman bersama Yesus, sehingga Anda punya keintiman yang lebih dekat lagi. Saya percaya Anda pagi hari ini pasti ingin seperti ketiga murid tadi, Petrus, Yakobus, dengan Yohanes, yang bagaimana memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan dia melihat bagaimana Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bahkan di ayat Matius 17 ayat 4 katakan, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Wow. Jadi saudara, orang yang intim dengan Tuhan, selain melihat sesuatu yang luar biasa, melihat sesuatu yang ajaib tadi, tapi juga merasakan suatu kedamaian, kebahagiaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang yang tidak intim dengan Tuhan. Saya mau mengajak saudara, siapa yang mau di pagi hari ini boleh angkat tanganmu. Katakan, Tuhan aku mau. Katakan, Tuhan aku mau Tuhan intim dengan Tuhan. Nah, untuk sebelum intim,
saudara harus setia dulu. Karena untuk naik ke atas gunung yang tinggi, itu kalau saudara nggak setia, Anda sudah bisa setengah jalan, Anda capek, Anda turun. Anda lihat ke atas semakin tinggi gunungnya, Anda akan semakin merosot imannya, semakin malas. Tapi kalau Anda setia, Anda akan semakin termotivasi, Anda akan timbul semangat, Anda akan timbul kekuatan. Yang paham katakan amin. Jadi saudara, setia dulu. Seperti Daniel setia. Yesus tokoh terutama setia kepada kita. Abraham setia kepada Allah. Dan kita pun dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang setia. Katakan amin. Mari yang mau setia di hari-hari ini, angkat tanganmu. Berdoalah saudara. Jika saudara masih belum setia kepada Tuhan, minta ampun. Saudara, kalau Anda setia kepada Tuhan, Anda pasti akan mengerti apa maunya Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan, dan saudara akan mengerti sekali lagi destininya Tuhan. Saudara akan tahu apa yang Tuhan suka dan Tuhan tidak suka. Saudara akan sampai mengerti tahap sampai yang saudara memberi yang berkenan kepada Tuhan. Mari saya mengajak saudara, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, di pagi hari ini aku minta kepadamu Tuhan, keintiman lebih lagi. Biarlah setiap masalah demi masalah yang terjadi Tuhan, itu membawa kami punya pengalaman keintiman bersama Tuhan. Jadikan dulu kami orang-orang yang setia Tuhan. Kau memberkati para pemirsa Tom Halyas TV, Jemaat Fathers Love Church, dan para sahabat-sahabatku yang setia mengikuti program Morning Blessing. Kiranya berkat yang besar, kiranya damai sejahtera berlimpah-limpah mengalir atas kehidupan mereka yang menyaksikan program Morning Blessing Saat Teduh Fathers Love Church. Dan saya percaya di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan, dan apapun bebannya Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati, yang disembuhkan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Jesus love you all. God bless you all.